Selamat hari Minggu dan salam sehat buat saudaraku semua yang dimanapun Anda berada. Tuhanlah memberkati Anda bersama dengan keluarga, anak-anak semua, dan juga keluarga besar Anda dimanapun mereka berada. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari Minggu hari ini tanggal 30 April tahun 2023. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang pertama hingga yang kelima. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kerawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita pada kesempatan ini. Saudaraku yang kekasih, Minggu hari ini disebutkan Minggu Jubilate, mengajak kita untuk bersorak-sorak bagi Allah. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, seluruh ciptaan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 66 ayat yang pertama, bersorak-soraklah, pujilah Dia, agungkanlah namanya. Itu maksudnya Jubilate. Allah yang menciptakan alam, yang mendukung kehidupan, segala jenis tanaman dan jenis apa yang ada di atas bumi ini, itu adalah ciptaan Tuhan untuk kebahagiaan manusia. Lihatlah cakrawala bintang galaksi yang ada di angkasa sana, di awan sana, begitu indah yang sampai hari ini masih dalam penelitian oleh orang-orang yang bijak di bumi ini, yang sampai sekarang belum diketahui bagaimana asal muasalnya dan manfaatnya nanti untuk kehidupan manusia di planet bumi ini. Lihatlah juga segala jenis tanaman, segala jenis pepohonan, segala jenis hewan yang bermanfaat dan berguna untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, janganlah merusak alam, janganlah menebang hutan dengan sembarangan. Peliharalah juga hewan-hewan yang lain yang berguna untuk kehidupan. Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu dengan penuh kuasa. Dari yang tidak ada menjadi ada, yang oleh para pengamat sering dikatakan creatio ex nihilo. Dari yang tidak ada, hanya dengan firman-Nya menjadi ada, dan manfaatnya untuk semua umat manusia. Allah pencipta, Dia yang kekal, tidak dibatasi oleh waktu dan kejadian seperti kita manusia ciptaannya. Dialah Allah yang menguasai segala sesuatunya. Dialah Allah yang Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Mengamini dan mengimani Allah yang suveren, yang berdaulat dan di atas segala-galanya. Pemazmur memanggil kita untuk menerima pesan khotbah ini. Karena itu dengarlah, camkanlah, terimalah pesan pertama dari renungan Mazmur pasal 100 ini. Pesan yang pertama berbunyi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ibadah itu apa? Ibadah itu artinya datang pada Tuhan, taat dan mengakui serta menyembah dan memuliakan Tuhan. Itu artinya ibadah. Kita beribadah kepada Tuhan Allah, bukan kepada patung atau buatan tangan manusia, kepada harta milik ataupun benda-benda yang lain. Tuhan selalu mengingatkan kita melalui hukum yang pertama dan kedua, akulah Tuhan Allah yang kudus dan esa. Jangan kamu membuat patung atau menjadikan sesuatu untuk kamu sembah.
Allah itu Tuhan, tidak ada yang lain. Saudaraku, bila kita belajar dari perjalanan hidup umat Israel, salah satu perjuangan ialah di sana. Kadang-kadang mereka menyembah berhala, lembu emas dan lain-lain. Kadang-kadang juga mereka menyembah patung dan lain-lain buatan tangan manusia. Tapi kadang-kadang juga kembali dan sadar kembali beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, beribadah itu artinya menyembah dengan nyanyian, dengan doa, dengan pujian, dan dengan pengakuan iman, serta juga mendengarkan firman Tuhan. Ibadah itu juga berarti bahwa kita menyampaikan persembahan syukur kepada Tuhan, bukan karena dia butuh sesuatu, bukan karena dia miskin dan kekurangan, tapi kita bersyukur memberi sesuatu untuk memuliakan namanya dan juga untuk kepentingan jemaatnya, gerejanya di mana kita berada. Saudara, oleh karena itu berikanlah persembahanmu dengan tulus ikhlas, tidak dengan paksaan. Berikanlah persembahanmu dengan hati yang gembira, tidak diukur dengan jumlahnya berapa rupiahnya, ratusan ribu atau hanya 5.000 atau 10.000, terserah kepada kita yang bersangkutan. Asal datang dari hati yang tulus dan ikhlas. Sesungguhnya ibadah itu indah, mulia, dan khusyuk bila dilaksanakan bersama-sama. Indah, khusyuk, mulia bila dilaksanakan bersama-sama, sama-sama berdiri, sama-sama duduk, sama-sama tenang dan teduh, mendengarkan musik, mendengarkan juga doa-doa permohonan sebagaimana disampaikan oleh pemimpin atau liturgis kita. Saudara, kebersamaan itu menggambarkan kekudusan dan kemuliaan Allah. Menyanyikan lagu pujian, mengaku dosa dan permohonan serta pengampunan atas dosa kita diiringi oleh musik yang teduh, tidak menggema dan lain-lain, menutupi seluruh situasi. Anggota jemaat boleh menyaksikan kidung pujian dengan hati yang tulus dan musik yang mendukung keteduhan dan penguatan rohani. Suara dari pemandu lagu bukan mendominasi gereja atau suasana tempat beribadah, tapi pemandu lagu itu memandu untuk menggembirakan, mendorong hati jemaat untuk menyanyi dengan tempo yang benar, dengan sukacita yang benar, dan dengan melodi serta volume yang benar juga. Itulah indahnya kebaktian itu, saudaraku yang kekasih. Ibadah itu indah dan memuliakan Tuhan bila jemaatnya semuanya melaksanakannya bersama-sama. Alangkah runyamnya bila diminta oleh liturgis kita bangkit berdiri, tapi ada 1-2 orang yang tetap duduk dan memegang handphone, bermain game, ataupun membalas-balas WhatsApp yang datang kepada dia. Hindarilah keadaan seperti itu. Jagalah juga ketenangan. Kalau kita sudah masuk dalam ruang gereja, 15 menit sebelumnya sebenarnya kita harus tenang, konsentrasi, dan boleh merasakan hadirnya Tuhan dalam kebaktian di gereja itu. Itu membuat ibadah itu indah, saudaraku yang kekasih. Tentu sekali juga khotbah yang indah itu yang mendorong kita untuk melihat kebesaran Tuhan, mengakui kekurangan kita, itu juga membuat ibadah tadi indah dan sungguh-sungguh amat indah. Saudaraku yang kekasih, laksanakanlah ibadahmu dengan sukacita, tidak dengan pakaian. Laksanakanlah dengan ikhlas karena ada kebersamaan. Karena yang hadir itu saudaramu, saudara seiman, walaupun dia datang
dari kampung halaman yang berbeda-beda, dari budaya dan bahasa yang berbeda dengan kamu. Tapi laksanakanlah ibadah itu dengan indah, karena Dia ada di sampingmu. Karena kita semuanya dari suku yang berbeda-beda telah disatukan oleh Tuhan dalam Kristus Yesus. Pesan yang kedua yang terakhir berbunyi, Tuhan itu Allah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Saya ulangi sekali lagi pesan yang kedua ini. Tuhan itu Allah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Dia yang menjadikan dan Dia yang memiliki kita. Saudara, ayat yang ketiga dari Mazmur 100 tadi berbunyi demikian. Saya bacakan ulang. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kenallah Tuhan supaya kamu mengenal dirimu sendiri. Satu ungkapan yang menolong kita untuk berhadap-hadapan dengan Tuhan. Kenallah Tuhan, maka kamu dengan demikian mengenal siapa kamu. To know God is to know yourself. Yang sering kita lalai ialah menonjolkan diri kita, sementara Tuhan yang menciptakan kita nomor dua kan. Tuhan itu pencipta, kita adalah ciptaan. Tuhan itu kekal, Tuhan itu selamanya. Kita adalah manusia yang terbatas dalam umur, kekuatan, dan keahlian. Kalau kita sadar akan hal itu, maka kita akan merendahkan diri dan kita akan memuji Tuhan Allah yang kekal dan abadi itu. Kalau kita mengenal Tuhan, maka kita menyadari siapakah aku sesungguhnya. Sadarilah bahwa Dialah pencipta dan pemilik semua ciptaan itu. Seperti bejana tanah liat dibentuk oleh pemiliknya, demikian Tuhan Allah pencipta membentuk manusia ciptaannya. Itu dikatakan oleh Nabi Yeremia pasal 18 ayat 4-10. Allah itu yang mencipta, Allah itu yang mengasihi, Allah itu yang menggembalakan dan menyelamatkan kita semua. Injil Yohanes menggambarkan Yesus itulah gembala yang baik, karena itulah Dia menjaga kita. Dia menjadi pemimpin kita bukan karena upah atau gaji, tetapi karena kasih setianya, sehingga Dia menuntun, memberi kebutuhan makanan dan minuman, hingga menyelamatkan nyawa kita, nyawa manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Itu dikatakan dalam Mazmur pasal 23 dan Yohanes pasal 10 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Satu hal diingatkan, Dia, Yesus, sebagai Tuhan yang mengenal dombanya, dan dombanya harus dengar dan mengenal suara gembalanya, suara Yesus. Satu hal yang perlu diingatkan ialah bila kita tidak mau lagi mendengarkan suara pemimpin kita, suara gembala kita yang baik itu, suara Yesus itu melalui khotbahnya, melalui firman-Nya, melalui apa yang telah diperbuat, bila kita tidak mau lagi mendengar, itu artinya kita jalan, kita hidup, melangkah, mengikuti selera kita, kehendak kita, dan kemauan kita sendiri. Dan satu hal yang pasti, kita nanti akan menjadi mangsa daripada iblis itu, dunia yang penuh dengan pemberontakan itu, dunia yang penuh dengan kematian itu. Saudaraku, oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setianya sampai selama-lamanya. Daud dalam Mazmur pasal 100 pasal 103 berbunyi,
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih dan setia serta rahmat. Saudaraku, sampai di situ peruntukan firman untuk kita. Semoga firman yang kita dengarkan dan khotbah yang sederhana ini bisa menolong, memberikan sukacita, kegairahan hidup bagi kita, menguatkan iman kita, menjalani kehidupan ini hari lepas hari sampai kita nanti meninggalkan dunia ini. Amin. Kita berdoa. Sungguh terima kasih Allah Bapa di surga atas firman-Mu, bahwa kami harus datang beribadah kepadamu, menyampaikan puji syukur karena Kamulah pencipta alam semesta ini. Kamu juga lah yang menciptakan pribadi lepas pribadi, menciptakan keluarga kami, anak-anak sampai cucu kami juga, menciptakan juga gerejamu di mana mereka boleh melayani umatnya, menciptakan juga pemimpin-pemimpin kami sehingga mereka boleh memimpin dengan baik dan benar untuk kesatuan, kebahagiaan, kebersamaan daripada seluruh warganya di Indonesia tercinta. Berkatilah firman-Mu sekali lagi Tuhan, dan berikan kami kegairahan hidup, sukacita hidup untuk hari ini dan seterusnya. Biarlah Tuhan memberkati kami, dan kami menyampaikan puji syukur dan hormat terima kasih dalam Kristus Yesus penebus kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.